Pagi Pak Bob. Oke. Selamat Pagi pagi. semua. Selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Bob. Pagi semua. Pagi. Yuk, kita mulai karena mungkin saya jadwalnya agak ketat. Ya, silakan. Yuk. Baik, Pak Bob, kita mulai ya. Yep. Baik. Oke. Teman-teman Ruki 46 dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kita mulai acara graduation Ruki 46 batch kedua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Ruki 46. Selamat datang di acara graduation Ruki 46 batch kedua secara online. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang, selamat pagi yang terhormat Bapak Bob Tyasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan. Selamat pagi Pak Bob. Pagi. Sehat selalu Pak. Yang kami hormati Bapak Anang Basuki, Chief Learning Officer BNI Corporate University. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Mas Tommy. Ibu Evita Praharani, pemimpin Divisi Human Capital. Selamat pagi Bu Evita, sehat selalu. Selamat pagi, sehat semua teman-teman. Yang kami hormati Ibu Ayu Sari Wulandari, SVP Program Manajemen Beyond Banking. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Mas Tommy, Bapak-Bapak, terima kasih, selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Yeni Sari Dewi, Dekan Leadership and Future Capability Academy. Selamat pagi Ibu Dewi. Pagi Tom, pagi Dan Bapak. Kami hormati Bapak Nuryanto Budi Pramono, DGM BNI Corporate University. Selamat pagi Pak Nunung. Pagi Tommy, pagi Pak Bob dan Bapak Ibu sekalian. Serta Bapak Ibu undangan unsur pimpinan yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia serta rekan-rekan Ruki 46, sebelum kita mulai acara graduation Ruki ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars BNI, Himne BNI, dan pembacaan Prinsip 46. Pembacaan Prinsip 46 yang akan dipimpin oleh Saudara Glorian Napitupulu. Prinsip 46. 4 nilai budaya kerja. Profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, perbaikan tiada henti. 6 nilai perilaku utama insan BNI. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik. Jujur, tulus, dan ikhlas. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. Senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif, dan inovatif. Baik, terima kasih Saudara Glorian Napitupulu. Baik, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan Ruki 46, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Maka hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2020, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan suasana yang bahagia, suasana yang bergembira, karena khususnya teman-teman Ruki 46 telah menyelesaikan program studi Manajemen Training Program Ruki 46 batch kedua selama 24 bulan dengan baik dan lancar. Perkenalkan, saya Tommy Permadi dari BNI Corporate University. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menemani Bapak Ibu dalam rangka acara graduation Ruki 46 secara online. Baik, rekan-rekan Ruki 46, sudah siap mengikuti acara wisuda pada pagi hari ini? Semangatnya mana? Siap. Siap ya, semangat. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, izinkan saya membacakan. Inilah wisudawan dan wisudawati Ruki 46. Ketika saya sapa, rekan-rekan semangat pagi ya. Baik, yang pertama Saudara Glorian Napitupulu. Selamat pagi. Saudara Jiliwosi Salainti. Semangat pagi. Saudara Raymond Napitupulu. Semangat pagi. Saudara Guntur Arya. Selamat pagi. Saudari Talita Amalia. Semangat pagi.
Saudara Julio Fat Irmawan. Selamat pagi. Saudari Fadila Primaria Dewi. Semangat pagi. Saudara Avendri Sutrisno Simatupang. Semangat pagi. Saudari Adnin Marwah. Semangat pagi. Saudari Talita Ratnasari Maharani Harjuno. Pagi. Saudari Aditya Rahmi Makfira Batunanggar. Semangat pagi. Baik, itulah Bapak Ibu undangan hadirin berbahagia 11 nama calon-calon pemimpin BNI di masa yang depan. Boleh tepuk tangan secara meriah untuk acara Graduation Rookie Online 46 batch kedua. Tepuk tangan yang meriah, boleh tepuk tangan secara virtual ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan Rookie 46, acara selanjutnya adalah keynote speaker dari Bapak Bob Tiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan. Kepada Bapak Bob Tiasika Ananta, kami persilakan. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi tadi total jumlah rookie batch 2 ini ada berapa? Ada 11, Pak. Ada 11 ya. Iya. Dari 11 itu tadi kemudian saya lihat kayaknya mungkin sekitar 6 atau 7 orang itu cewek ya? Betul, Pak. Berapa orang yang kemudian cewek ini tadi? Ceweknya tadi kurang lebih 5, Pak. 5 atau 6, Pak. Oh, Ya. lebih 6-an kira-kira ya. Iya. Oke. Ya, oke. Ini luar biasa sekali nih. Oke. Luar biasa sekali. Baik, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi rekan-rekan rookie batch Rookie 46 batch 2 Bank Negara Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, ya. Hari ini itu merupakan hari di mana rekan-rekan peserta Rookie 46 batch 2 itu telah berhasil melaksanakan satu rangkaian journey. Selama plus minus berapa lama ini, Pak tadi Mas Tommy ini 2 tahun ya? 2 tahun, Pak, programnya. Dengan hasil yang maksimal. Hari ini bukanlah akhir, tapi sebetulnya malah merupakan awal dari perjuangan rekan-rekan untuk dapat mewujudkan visi BNI. Yaitu, apa itu visi BNI? Untuk menjadi lembaga keuangan, tidak hanya bank, tapi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan, karena sifatnya kita industri services, dan kinerja. Jadi tidak cuma layanan, tapi juga kinerja dan secara berkelanjutan. Jadi, in short, visi kita adalah untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Ya. Dalam acara graduation ini mungkin tadi tidak bisa dikenalkan satu-satu, tapi ini acaranya luar biasa sekali. Yang kemudian menyaksikan graduation-nya, saya secara memang penugasan mewakili direksi untuk menyaksikan graduation ini, tetapi nggak cuma saya. Tadi saya mungkin menghitung kira-kira 30-40% dari para GM itu menyaksikan graduation ini. Jadi betapa teman-teman sekalian sebagai Rookie 46 batch 2 ini menjadi satu tumpuan harapan BNI untuk masa depan. Karena begitu banyak para senior leadernya yang ikut dalam graduation ini. Program BNI Rookie 46 ini secara khusus memang dirancang untuk membekali peserta berbakat luar biasa, atau kita di konsep human capital itu ada yang namanya high potential, HIPO, yang terpilih untuk menjadi Rookie 46 untuk membangun negeri dan menjadi kebanggaan bangsa sebagai moto BNI. Sedangkan moto dari Rookie 46 ini adalah, nah ini quote unquote kita bisa maknai harus dengan konteks positif, yaitu High Profile Management Trainee Program. High profile bukan kemudian high profile itu dengan penampilan belagu aja gitu, penampilan luarnya. Tetapi substansi, perilaku, actionnya itu memang kemudian merupakan atau mencerminkan profil yang tinggi sebagai manajemen trainee program di BNI. Karena kalian-kalian ini, para rekan-rekan yang kemudian di graduate hari ini, itu adalah merupakan HIPO-nya BNI.
merupakan talent-talent BNI dan merupakan future leader dari BNI. Ekspektasinya adalah teman-teman semua di Rookie 46 ini akan menjadi future leader. Program ini merupakan terobosan BNI untuk mempersiapkan pemimpin BNI di masa depan. Program ini merupakan program percepatan karir atau fast track. Karena setelah menempuh journey pembelajaran 2 tahun, lulusan rookie ini langsung diangkat dengan jenjang jabatan manajer. Ini luar biasa, 2 tahun kemudian sudah bisa jadi manajer. Tetapi kembali lagi, bahwa kemudian jabatan tersebut, itu adalah merupakan tanggung jawab sebagai profesional, sehingga itu uang muka yang sudah diterima di depan, dan rekan-rekan rookie ini harus mendeliver dengan kompensasi action dan performanya. Dan saya yakin dengan journey yang 2 tahun, dan kalau tidak salah bahwa di Rookie 46 batch 2 ini tadinya dari 15, kemudian tersaring yang kemudian masuk graduation ini adalah 11, itu membuktikan bahwa rekan-rekan Rookie 46 batch 2 ini adalah sudah melalui proses journey yang luar biasa. Ya. BNI Rookie 46 selain punya IQ, tapi kemudian juga di dalam journey tersebut juga kita bangun soft skill-nya di EQ. Bahkan di aspek-aspek tertentu kita juga menyisipkan SQ-nya, spiritual. Tidak cuma intelligent, tapi emotionnya dan juga spiritualnya. Nah, harapannya BNI Rookie 46 ini adalah nanti ke depannya akan menjadi role model dalam penerapan, kalau tadi budaya kerja kita, corporate culture kita disebut prinsip 46, tetapi sejak beberapa saat yang lalu, semua BUMN itu menerapkan namanya core value yang kita sebut akhlak. Nah, Rookie 46 itu juga diharapkan menjadi role model dalam penerapan akhlak sebagai core value. Semua BUMN menerapkan akhlak sebagai core value. Tapi core value itu artinya adalah bahwa value yang memang secara universal itu harus ada. Akhlak itu terdiri dari apa? Pertama, amanah. Nah, di budaya kerja kita ada yang namanya integritas. Yang kedua, kompeten. Akhlak itu A-nya amanah, K-nya kompeten. Kompeten ini artinya kalau di konteks corporate culture kita itu profesional. Ya, harmonis. Hanya itu adalah harmonis. Artinya nanti setelah harmonis nanti di ujung itu ada kolaboratif gitu ya. Harmonis itu artinya bahwa kita memang nggak bisa keberhasilan suatu institusi itu karena seseorang saja. Harus teamwork. Kita harus harmonize dengan tim kita, harus harmonize dengan kemudian lingkungan kita. Kemudian yang keempat itu adalah loyal. Jadi mana kompeten, harmonis, L-nya loyal. Loyal ini apa? Oke, loyal ini kita bisa kemudian diartikan macam-macam. Tetapi yang dimaksud kalau dari Kementerian BUMN bahwa loyalnya ini adalah loyal terhadap negara kita. Kita punya nasionalisme ada di situ. Dan BNI ini adalah bank kandung anak negeri Indonesia. Indonesia merdeka 45, BNI lahir 46. Jadi loyalitas terhadap negara itu tidak diragukan lagi. Ya. Tetapi loyal yang kemudian lebih dalam lagi bahwa Rookie 46 itu harapan saya secara personal itu loyal terhadap profesinya. Artinya di mana kemudian kalian itu ditugaskan di unit mana, secara profesional harus kemudian memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik di konteks posisi penugasan apapun. Kemudian A yang berikutnya adalah adaptif. Ya, adaptif ini sesuatu yang kemudian necessary, harus. Kenapa? Eranya sekarang era VUCA, perubahannya luar biasa sekali. Kalau kemudian kita tidak adaptif,
pasti kita akan kelindas dengan persaingan dan kita kemudian tertinggal dengan lingkungan yang ada. Dan yang berikutnya adalah kolaboratif. Nah, jadi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif konteksnya itu adalah bahwa sekarang makin banyak, makin bervariasi, makanya di konteks VUCA itu kemudian ambigu, VUCA itu kan volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Nah, untuk konteks kompleks, nggak bisa semua itu kemudian harus kita kerjakan sendiri oleh BNI. Tetapi ada sesuatu yang kita memang punya keunggulan, tetapi ada sesuatu yang kemudian punya orang lain punya unggulan, atau instansi lain, atau industri lain punya unggulan, kita harus berkolaborasi untuk tujuannya. Nah, makanya kalau core value ini sifatnya universal, tetapi kalau pada saat kita ngomong corporate culture BNI, itu ada yang namanya orientasi kepada pelanggan. Tadi kan prinsipnya C-nya itu kan orientasi terhadap pelanggan. Nah, kita harus berorientasi terhadap pelanggan, customer focus, customer centric, untuk bisa mensatisfy customer. Kita tidak harus memprovide menyediakan sendiri semuanya, kita harus berkolaborasi. Mungkin saat ini kita berkolaborasi dengan fintech, contohnya. Kita berkolaborasi dengan mungkin misalnya layanan pengiriman gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian dimaksudkan sebagai satu core value bahwa kita harus kolaboratif terhadap internal, eksternal, dan bahkan kemudian dunia luar. Nah, Rookie 46 itu diharapkan atau saya memesankan untuk menjadi role model terhadap core value tadi, terhadap corporate culture tadi, dan juga terhadap perilakunya, dan juga ujungnya tentunya adalah di performance. Dream jajaran direksi ini sebetulnya berharap within next 10 years, itu jajaran direksinya BNI, itu 60, 50, sampai 60% itu diisi oleh generasi milenial yang pada saatnya nanti usianya itu menjelang 40. Sekarang sudah ada 1 direksi, 2 direksi yang kemudian usia milenial di bawah 40, tapi baru 10-15%. Harapannya di 5-10 tahun ke depan, para rookie batch 1, batch 2 ini akan menjadi future leader dan menduduki posisi tertinggi sebagai board member dengan komposisi 60%. Itu dream kami, dan salah satu kandidatnya adalah teman-teman rookie batch 2 yang sekarang ini, hari ini di graduate. Ya. Graduation sekarang ini adalah untuk rookie batch 2 yang diharapkan dapat mengikuti jejak untuk batch 1. Karena batch 1 sudah menunjukkan kualitasnya. Tapi memang masih long journey. Karir itu kemudian masih panjang, variabelnya kemudian masih panjang. Tetapi sudah mulai rada teruji di perjalanan awal bahwa mereka memang kelihatan sebagai hypo-nya. Nah, harapannya batch 2 ini juga kemudian begitu. Tidak gampang menyerah sebagai penggerak, sebagai change agent, dan kemudian selalu berkontribusi optimal terbaik kepada BNI. Semoga rookie batch 2 ini bisa mengikuti jejak seniornya, dan program rookie 2 ini dimulai pada bulan Juli 2018 lalu. Tadi saya sebutkan bahwa awalnya pesertanya 15, dan kemudian journey-nya memang berbagai macam, ada induction, matriculation, soft skill, hard skill, financial institution, action learning project, on business area BNI, dan semua itu sudah rekan-rekan rookies jalani. Ya, tentunya di sini waktu perjalanannya ada pengalaman dan ada beberapa checkpoint untuk memastikan bahwa memang teman-teman rookie ini adalah benar-benar hypo dan menjadi harapan future leader BNI itu memang bisa terjawab. Ya, harapan saya bahwa
Selamat menempuh journey berikutnya untuk calon pemimpin BNI, rookie batch 2 ini, buktikan kualitasnya di internal BNI maupun eksternal untuk para teman-teman rookie ini. Dan harapannya bahwa setiap saat itu harus bisa mendeliver satu level di atas rekan-rekan yang lainnya. Jadi harus at least satu, tapi 2 level di rekan-rekan yang lainnya, sehingga memang program ini memang menunjukkan bahwa teman-teman adalah teman-teman yang terpilih sebagai future leader kita, ya. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa para rookie batch 1, batch 2 itu saya mengharapkan menjadi agent of changes buat BNI. Karena memang BNI, bank yang kita cintai ini, untuk memenangkan persaingan, kita harus melakukan perubahan. Nah, benarkah kalian mau mengubah? Sebagai penutup, saya kemudian membacakan satu story dari kisah Jack Ma. Teman-teman Jack Ma itu semua, waktu pada saat Jack Ma kemudian mengajak melakukan sesuatu, itu menolak saat diajak kerjasama oleh Jack Ma. Semua, waduh, gua nggak bisa deh kemudian kayak ikut-ikutan kayak lu. Semua cuma menunggu aja nanti hasilnya Jack Ma. Namun pada saat Jack Ma mulai kelihatan sukses dengan Alibabanya, teman-temannya sudah tak sanggup lagi untuk mengikuti dan menikmati. Karena saham Alibabanya pun juga sudah nggak terbeli oleh mereka. Sebagian lainnya kemudian berkomentar bahwa ya Jack Ma memang beda lah. Ya, apakah Jack Ma itu beda? Ya, memang Jack Ma beda. Tapi yang kemudian harus diperhatikan, yang harus kita sadari bersama bahwa bukan beda dari makanannya, karena dia pun orang biasa. Bukan beda dari kecerdasannya, karena dia pun hanya guru bahasa Inggris. Tapi yang membedakan adalah action-nya. Saat kawan-kawannya menunggu perubahan datang, Jack Ma melakukan sesuatu untuk berubah. Nah, sampai kapan kita hanya menunggu dan tertinggal? Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Karena kita itu bukan mayat hidup, dan negative thinking is going nowhere. Ya, jadi saya berharap kepada para rookie batch 2 ini sebagai agent of changes, melakukan perubahan, dan juga bahwa harus punya spirit tadi, behavior yang menjadi role model untuk menunjukkan bahwa kalian itu memang beda, dan kalian memang sebetulnya saat sekarang sudah terbukti dengan mengikuti rookie dan di graduate ini adalah beda. Ya, oke. Ada satu statement yang mengatakan bahwa there is no shortcut in experience. Tapi experience itu tidak sejalan dengan masa kerja. Kalian, ini yang kemudian diyakini, dan ini kemudian maksudnya rookie, bahwa pengalaman itu tidak sejalan dengan masa kerja. Makin lama makin pengalaman. Belum tentu. Tetapi bisa dengan waktu 2 tahun, itu kemudian para rookie itu nanti di program kita, dia sudah melakukan experience mungkin di 4 job area. Padahal kemudian orang normalnya itu cuma 1 job area itu 2 tahun. Tetapi biar kemudian bisa di 4 job area, ya kalian punya effort extra mile. Kalian sudah punya modal, terpilih sebagai rookie 46, tapi kalian juga punya extra effort. Kalau teman-temannya mungkin bekerja jam 8 sampai jam 5, mungkin kalian lebih. Kalau mungkin teman-temannya memahami satu permasalahan perlu waktu 3 bulan, kalian ngomong 2 minggu gue ngerti nih pekerjaan gue. Habis itu 2 bulan berikutnya gue deliver. Habis itu masuk bulan ketiga, gue harus kemudian ekstra belajar dari tempat yang lain. Jadi kemudian nanti begitu 6 bulan, oh ini anak ini udah siap dikembangin, geser kemudian ke
job area yang lain. Nah, mungkin selama 2 tahun bisa kemudian experience-nya itu cukup lengkap. Nah, ini yang kemudian diharapkan dan ini bukan program kita untuk melakukan percepatan terhadap para milenial kita sehingga dream kita bahwa nanti di 10 tahun ke depan berjajaran direksi itu 60% diduduki usia 40-an itu bisa tercapai. Oke, sekali lagi selamat dan pesan saya terus semangat, terus mengembangkan diri dan sebagai agent of changes juga sebagai role model tunjukkan bahwa memang teman-teman Ruki 46 ini adalah para hypo yang pantas membawa perubahan buat BNI ini untuk lebih baik. Saya kira itu akhir keynote saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya langsung pamit karena kemudian saya sekarang sudah ditunggu Zoom meeting dengan BPK. Terima kasih. Silakan Mas Tommy. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Baik, Pak Bob Tyasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan. Terima kasih Pak Bob, sehat selalu dan dilanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Bapak Bob. Baik, berikutnya amanat dari Chief Learning Officer BNI Corporate University, Bapak Anang Basuki. Bapak Anang Basuki, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini tadi Mas Tommy bilang amanat, ini maksudnya amanat inspektur upacara atau? Amanat, Pak. Pesan, Pak. Iya. Baik, teman-teman GM dan HOR dan pimpinan yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya menghadiri upacara atau acara Graduation Rookie Batch 2, ya. Kemudian teman-teman Rookie, Glorian, Jili, Raymond, Guntur, Talita, Julio, Fadila, Avendri, Adnin, Talita 2, jadi Talita 1 ada Talita 2 nih. Dan Aditya Rahmi. Selamat buat kalian yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ya. 2 tahun sudah dijalani, bukan perjalanan yang pendek, saya tahu persis. Jatuh bangunnya teman-teman gitu ya, curhatnya segala macam gitu. Nah, memang di dalam 2 tahun ini kita mencoba untuk membekali kalian, tidak hanya dalam konteks skill dan knowledge, tetapi juga dalam konteks bagaimana membangun satu mental sebagai leader gitu. Sehingga kondisi-kondisi yang kalian hadapi mungkin yang tidak ideal di lapangan, yang kemudian membuat kalian harus struggle, ya, harus cari gimana caranya untuk bisa survive dan menyelesaikan selama 2 tahun ini, itu adalah bagian pembelajaran yang tidak lepas dari pembelajaran knowledge dan skill yang kita berikan. Nah, saya diminta sama panitia untuk memberikan semacam nasihat dari bapak kepada anaknya, gitu. Tadi katanya begitu ya. Jadi teman-teman Rookie yang saya banggakan, saya mencoba memberikan 4 poin nasihat yang akan saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa kalian ingat dan bermanfaat buat karir kalian ke depan. Karena tadi Pak Bob sudah banyak menjelaskan, menyampaikan bahwa kalian adalah harapan dari kami semua yang para senior leader sekarang, yang hadir di sini maupun tidak hadir. Harapan kami ada di dalam pundak kalian lah, untuk meneruskan estafet yang membawa BNI menjadi semakin maju ke depan. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin bisa diingat ya. Yang pertama adalah jagalah marwah Rookie. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berikan warna. Yang ketiga adalah pandai membawa diri. Dan yang keempat adalah be a new model of BNI leader stereotype. Saya akan coba
satu persatu ya. Jagalah marwah Ruki gitu. Mungkin saya dulu masuk sebagai auditor dan saya harus menjaga marwahnya auditor sampai sekarang, walaupun bukan sebagai internal audit lagi. Marwahnya auditor adalah yang satu paling kuat adalah masalah integritas yang tidak boleh ada permasalahan di situ. Sekali jadi auditor terus stempelnya ada di sini ditato auditor gitu. Jadi ketika seorang auditor melakukan suatu yang melanggar integritas itu hukumannya lebih berat dari yang bukan seorang auditor. Nah, kalian adalah rookie. Marwahnya adalah rookie. Tadi disampaikan oleh Pak Bob bahwa rookie itu adalah satu generasi yang memang betul-betul kita andalkan untuk memimpin BNI ke depan. Rookie diharapkan mampu menunjukkan bahwa kalian itu betul-betul seseorang yang high competence, gitu. Yang betul-betul menunjukkan bahwa kalian punya kompetensi yang cukup, kompetensi yang kuat untuk bisa menjalankan tugas, ya. Sehingga kemauan untuk belajar, kemauan untuk bisa meningkatkan capability itu harusnya menjadi trademark buat kalian. Yang kedua adalah high achiever. Ya, tadi Pak Bob sudah memberikan kesempatan challenge bahwa 10 tahun ke depan diharapkan BNI dipimpin oleh direktur-direktur yang relatifly dengan usia di bawah 40 tahun. Ini adalah kesempatan, ini adalah challenge buat kalian. Jangan sampai rukinya bank lain yang kemudian mengambil kesempatan ini. Ya. Dan tunjukkan, sehingga kalian betul-betul setiap saat menunjukkan sebagai high achiever, seseorang yang ingin selalu menjadi yang terbaik. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah high adaptability. Selalu bisa beradaptasi dengan segala situasi, segala lingkungan, segala perubahan. Selalu cepat beradaptasi. Dan tentunya adalah selalu bisa menjadi role model. Ya. Itu marwah yang harus kalian jaga. Jangan sampai kemudian yang terlihat rookie tidak ada bedanya dengan ODP. Rookie tidak ada bedanya dengan pegawai lain. Marwah itu yang harus kalian jaga. Ya. Pesan yang kedua adalah berikan warna. Artinya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan, selalu ada perubahan warna, ada sesuatu yang baru. Ada atau tidak ada kalian di situ jadi berbeda. Lakukan perubahan. Saya pengen nitip satu paradigm ya, satu statement buat kalian. If you say there is no problem, you are the problem. Improve, improve, improve. Jadi kalau kalian dimanapun ditempatkan merasa semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah yang harus diperbaiki, tidak ada masalah yang harus diimprove, maka kalianlah masalahnya. Ya. Jadi berikan warna dimanapun kalian berada. Yang ketiga adalah pandai-pandai membawa diri. Karena bagaimanapun juga teman-teman rookie ini akan bekerja di dalam suatu tim. Yang timnya mungkin usianya sama, tetapi kesempatannya tidak sama. Jadi marwahnya juga berbeda. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan tentang potensi rookie ke depan membuat kita menjadi lupa diri. Mungkin teman-teman masih ingat belajar di 7 Habits, di situ ada prinsip dan value. Di mana setiap orang punya value, tetapi value ini tidak boleh menabrak prinsip. Gitu ya. Mungkin masih ingat di 7 Habits. Nah, prinsip adalah hal-hal yang memang tidak perlu lagi dibuktikan bahwa itu adalah benar. Karena itu semua secara dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, memang itulah satu kebenaran. Antara lain adalah kejujuran, kedisiplinan, rendah hati, kesederhanaan,
tolong menolong, bagaimanapun itu adalah prinsip-prinsip yang harus kalian pegang. Pandai-pandailah menempatkan diri, pandai-pandailah untuk bisa berkolaborasi dengan semua pihak nantinya. Dan yang terakhir adalah pesan dari saya yang sudah berambut putih ini kepada anak-anak saya, ya. Be a new model of BNA leader stereotype. Karena sekarang ini yang terdengar bahwa kami-kami ini katanya kurang bisa stand out di luar, ya, jago kandang, gitu kan, dan lain-lain, ya. Dan saya nitip ke teman-teman Ruki untuk bisa sebagai stereotype leader yang baru, stereotype leader yang memang itulah leadernya BNI. Yang pertama tentu harus tadi kompeten, itu tidak ada, itu merupakan basic fondasinya. Yang kedua harus selalu berusaha untuk stand out internally, externally, ya, harus bisa keluar. Tidak hanya di dalam BNI, tapi bisa terlihat di luar BNI, di dalam keorganisasian, di berbagai keorganisasian. Kalau bisa selalu punya satu pemikiran bahwa di dalam satu asosiasi, satu organisasi, kalau orang-orang di luar BNI berbicara BNI, di dalam pikirannya adalah Talita. Orang-orang di dalam luar BNI, kalau berinteraksi dengan BNI, langsung di dalam pikirannya adalah Raymond, Jili, ya, Guntur, Aditya, dan lain-lain. Harus seperti itu. Kemudian, mingle. Bisa kemudian berinteraksi dengan baik, ya, membawa BNI gitu, di dalam maupun di luar. Dan terakhir, tetap ini sangat penting adalah humble, ya, karena bagaimanapun juga, ya, dengan semua atribut yang kalian miliki, kalian tetap bisa humble, bisa diterima di atas, diterima di bawah, diterima di setiap lingkungan. Itu pesan-pesan yang mungkin saya sampaikan dari Bapak kepada anak-anaknya. Ini kan saya melepaskan anak-anak saya, 11 orang, ya, dari 15 yang saya lahirkan. Ternyata 4 orang gugur, gitu. Dan 11 yang bisa mencapai dewasa saat ini dan akan segera bergabung dengan teman-teman tim di unit bisnis maupun di unit strategic functional. Kami sudah berinvestasi selama 2 tahun, ya, mudah-mudahan investasi ini nanti bisa dinikmati oleh BNI dengan segera. Mungkin itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Ruki. Sukses selalu, ya, dan kompak di antara kalian juga, tapi jangan menjadi eksklusif, ya, tetapi tetap saling membantu, saling menolong, dan sekali lagi jaga marwah Ruki. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anang Basuki, CLO BNI Corporate University. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia serta rekan-rekan Ruki 46, khususnya rekan-rekan Ruki 46, kalian telah berusaha dengan keras meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalani journey training program. Mulai dari fase karakter foundation, fase fundamental dan matrikulasi, fase hard skill and financial institution, dan yang terakhir fase action learning program. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari BNI Corporate University akan mengukuhkan kelulusan rekan-rekan Ruki 46 batch kedua pada hari ini.
hari Kamis tanggal 24 September 2020. Pengukuhan wisudawan Rookie 46 akan dikukuhkan oleh Ibu Yani Saridewi, Dekan 1 BNI Corporate University. Kami persilakan kepada Ibu Yani Saridewi untuk mengukuhkan kelulusan rekan-rekan Rookie 46. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tommy. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu GM, pimpinan wilayah, dan teman-teman Rookie semua. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Tommy, jadi di sini untuk ininya ya, resminya kami semua di BCV mengucapkan selamat kepada teman-teman Rookie semua atas kelulusannya. Mungkin saya bacakan supaya lebih formal satu persatu per masing-masing teman-teman. Selamat kepada Avendri, Guntur, Glorian, Julio, Talita Amalia, Raymond, Talita Ratnasari, Jili Wosi, Adnin, Aditya Rahmi, Ami ya, kemudian Fadila atau Dila. Selamat buat teman-teman semua atas kelulusannya pada hari ini, hari Kamis 24 September 2020. Nah, selain itu, mungkin di sini juga kami akan mengumumkan 3 terbaik peserta Rookie batch 2 ini dengan rank 3 besar dari peserta terbaik. Yang pertama atau yang dibacakan dari bawah ya, teman-teman ya. Jadi nomor 3 direkap dari nilai rata-rata Action Learning Project yang terdiri dari klasikal, business banking, consumer banking, international, treasury, other function, dan ujian komprehensifnya. Rata-rata nomor 3 dari teman-teman Rookie diperoleh oleh Raymond Napitupulu. Selamat buat Raymond. Terima kasih, Bu. Kemudian nomor 2 dengan, tadi Raymond, nilai rata-ratanya adalah 84,02. Kemudian untuk nomor 2 dengan nilai rata-rata 84,71 diperoleh oleh Jili Wosi Salainti. Selamat Jili. Kasih, Bu. Mantap, anak muda. Kemudian yang intinya nih juara umum ya ini ya. Dengan nilai rata-rata tertinggi 85,04 diperoleh siapa ya kira-kira ya? Diperoleh oleh Glorian Napitupulu. Selamat Glorian. Terima kasih Mbak Dewi. Glorian nggak kedengeran suaranya ya? Terima kasih banyak Mbak Dewi. Ya, sama-sama Glorian. Selamat ya sekali lagi. Jadi untuk teman-teman semua ke-11 orang, selamat. Khusus untuk ketiga terbesar, Glorian, Jili, dan Raymond, selamat sekali lagi. Semoga memulai journey-nya dengan baik ya, dapat berkontribusi optimal. Dan mungkin untuk 3 teman tadi yang terbaik, 3 terbaik, kami dari BCV nggak jauh-jauh untuk penyemangat teman-teman semua. Jadi untuk yang terbaik pertama, Glorian, nanti bisa koordinasi dengan Mas Edi ya untuk ada short course yang online ya, karena nggak bisa langsung. Kalau bisa langsung sih bisa diberangkatkan ke luar negeri mungkin. Tapi karena sedang pandemi seperti ini, online dulu. Nanti 100% biayanya untuk short course-nya akan dibebankan ke BCV. Kemudian untuk yang Jili 75% kita tanggung ya Jili. Nomor 3 Raymond 50% nanti kita support. Maksimalnya nanti sama Mas Edi. Oke, selamat sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Kak Tommy. Baik, terima kasih Ibu Dewi, dan saya juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan Rookie 3 besar, dan semoga semakin amanah menjadi Rookie 46 dan menjadi role model dalam penerapan akhlak yang seperti disampaikan oleh Bapak Dirhaen kita.
Baik rekan-rekan wisudawan Ruki 46, marilah kita sama-sama mendengarkan pesan dan informasi penempatan dari Ibu Evita Praharani, GM Divisi Human Capital BNI. Kami persilakan kepada Ibu Evita Praharani. Terima kasih, Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Salam sehat ya. Ini dari ibunya COVID ya, akan bicara. Kalau tadi bapaknya teman-teman Ruki yang bicara, sekarang saya mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena semuanya kayaknya sudah diborong oleh Pak Anang Basuki. Cukup kayaknya, nanti kebanyakan malah nggak ada yang keserap sama teman-teman. Tapi intinya yang pertama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman Ruki, selamat sekali lagi teman-teman sudah menyelesaikan masa 2 tahunnya dalam pendidikan. Yang sebelumnya juga kalau kita ngelihat rekrutmennya juga lumayan heavy, mulai dari ngevlog mungkin ya sedikit refresh. Dulu ngevlog dulu di YouTube, kemudian habis itu juga ada case competition, habis itu ada business case challenge kayak gitu ya, habis itu ada melibatkan para GM, presentasi di depan GM, dan terakhir presentasi dengan waktu itu Pak Alex Denny. Jadi sudah melalui saringan yang sedemikian sulit, banyak yang harus dilalui teman-teman. Habis itu 2 tahun juga sudah dilalui. Sekali lagi untuk ke-11 teman-teman Ruki, selamat sudah menyelesaikan masa trainee-nya. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan teman-teman nanti untuk assignment yang pertama itu di mana. Nanti akan saya sampaikan. Yang pasti agak berbeda dengan Ruki pertama, karena Ruki pertama mungkin agak banyak di posisi-posisi yang sebagai thinker, tapi mungkin yang ini agak banyak yang ke bisnis, hampir sebagian besar ke bisnis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah ngundang semua atau senior leader yang terkait. Terima kasih sekali lagi juga, terima kasih kepada rekan-rekan GM, rekan-rekan pemimpin wilayah, rekan-rekan senior leader lainnya yang sudah membantu untuk memberikan peningkatan capability kepada teman-teman Ruki. Ada beberapa juga termasuk beberapa GM termasuk sangat concern, bahkan mengawal, sering berdiskusi atau sebagai mentor secara tidak langsung dari teman-teman semuanya. Nah, di sini juga kami mengundang ada dari BNI Live karena ada salah satu pegawai kita atau Ruki kita yang akan di-assign ke perusahaan anak. Jadi sekali lagi untuk teman-teman pemimpin divisi, pemimpin wilayah, senior leaders, terima kasih sekali sudah mengantarkan, sudah membantu mengantarkan teman-teman Ruki kita yang 11 orang ini untuk kemudian selanjutnya sekarang untuk menapaki betul-betul dunia kerja yang sebenar-benarnya. Selanjutnya mungkin saya akan langsung menyampaikan penempatan teman-teman Ruki. Mudah-mudahan teman-teman Ruki sukses sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bob, juga oleh Pak Anang Basuki. Jangan lupa beberapa poin tersebut di atas atau tadi yang disampaikan betul-betul untuk diimplementasikan. Dan kemudian teman-teman Ruki tidak sendiri, masih tetap ada kami-kami yang sudah senior ini, yang bisa tetap dianggap sebagai mentornya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau ada apa-apa silahkan untuk berdiskusi dengan kami. Bapak Ibu senior leader yang ada di sini, mudah-mudahan terbuka waktunya untuk dapat menjadi mentor untuk adik-adik kita Ruki. Oke. Mungkin langsung aja, saya langsung akan bacakan penempatan dari 11 orang rekan kita Ruki.
Yang pertama adalah, mungkin bisa ditayangkan, yang pertama Avendri Sutrisno Simatupang. Ya, Bu. Ya, Mas ditempatkan sebagai RM di LMC 2. Oke. Mas Avendri. Selamat Mas Siap. Avendri. Terima kasih, Bu. Sebagai RM di LMC 2, ya. Siap. Kemudian selanjutnya adalah Mas Guntur Arya Yulianto. Nah, ini Ya Bu, selamat siang Bu. ya, selamat Mas Guntur ditempatkan sebagai manajer pemasaran internasional di divisi internasional. Terima kasih Bu Evita. Ya. Kemudian selanjutnya Gloria Napitupulu sebagai manajer relationship atau manajer RM di LMC 1. Tadi LMC 2, ini LMC 1. Ya. Selamat untuk Mas Glorian. Siap, terima kasih Bu Evita. Ya. Next. Selanjutnya Julio Fat Irawan sebagai manajer Asset Management and Liability di divisi Treasury. Terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat Terima kasih Mas banyak, Ibu. Julio. Ya. Next. Talita Amalia sebagai manajer dana konsumer di divisi PDM. Terima kasih Bu Evita. Ya, selamat Mbak Talita. Terima kasih Bu. Next. Mas Raymond Napitupulu sebagai manajer RM di BIN. Terima Ya. kasih, Bu. Ya, selamat Mas Raymond. Iya, Bu. Next. Talita lagi, tapi Talita yang lain, Mbak Talita Ratnasari Maharani sebagai manajer penjualan korporasi di divisi TBS. Selamat Mbak Talita Ratnasari. Terima kasih Bu. Ya. Next. Mas Diliwosi Salainti sebagai manajer sinergi value chain korporasi. Unit analisa nasabah dan manajer portfolio. Selamat Mas Sili. Terima kasih, Bu. Oke, next lagi. Mbak Aditya Rahmi sebagai manajer inisiasi program strategis di divisi perencanaan strategis. Terima Selamat kasih, Mbak Bu. Aditya, Mbak Terima Rahmi kasih. ya. Oke, next. Fadila Primaria Dewi sebagai manajer pengembangan produk dan fitur di divisi e-banking. Selamat Mbak. Ya, terima kasih Bu. Yang terakhir adalah Mbak Adnin Marwah. Nah, ini yang sebagai manajer di BNI Life Insurance. Selamat Mbak Adnin. Ya, Terima kasih Bu. ya, Mbak Adnin ini menjadi cikal bakal kita untuk memperbesar perusahaan anak kita ya Mbak Adnin ya. Iya Ibu, amin. Ya. Oke, begitu teman-teman. Jadi rekan-rekan Ruki, sebagian besar dari rekan-rekan memang sebagian besar kita arahkan ke corporate banking, termasuk juga mulai di treasury dan internasional sesuai dengan visi BNI ke depan. Jadi please betul-betul teman-teman untuk belajar, terus belajar. Jadi kalau kemarin masa training, kalau sekarang betul-betul belajarnya dengan cara lain, yaitu mempraktekkan, ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi selamat, mudah-mudahan teman-teman Ruki 2 ini sukses di tempat yang baru, bisa menjadi future leader-nya BNI. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Evita Praharani dan saya juga ucapkan selamat kepada rekan-rekan Ruki 46 atas posisi yang semoga amanah dan menjadi cikal bakal pemimpin BNI di masa depan. Baik, tidak lengkap rasanya jika tidak kita mengetahui journey perjalanan mereka dari awal tahun 2018 sampai dengan hari ini tahun 2020, perjalanan mereka selama kurang lebih 2 tahun. Marilah kita sama-sama menyaksikan journey
teman-teman Rookie 46 batch kedua. Happy graduation Rookie 46 batch kedua. Kami berikan kesempatan kepada wisudawan terbaik, Gloria Napitupulu, untuk memberikan testimoni dan kesan-pesan selama journey program Rookie 46. Silakan, Gloria. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat pagi yang terhormat Bapak Bob Jessica Ananta selaku Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI yang tadi sempat menyempatkan diri untuk membuka acara Graduation Rookie 2.0. Selamat pagi kepada Bapak Anang Basuki selaku Chief Learning Officer BNI Corporate University. Selamat pagi kepada Ibu Evita Praharani selaku General Manager Divisi Human Capital BNI. Dan juga kepada Bapak Ibu pemimpin GM dan pemimpin wilayah sekalian dan rekan-rekan yang saya kasihi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di acara kelulusan Rookie 2.0. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, boleh beraktivitas, dapat hadir dalam acara ini. Saya masih gemetaran Bapak Ibu, karena seharusnya dari informasi sebelumnya nggak ada pembacaan SK untuk hari ini, jadi saya nggak nyangka. Saya ingin berterima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini kepada Bapak Ibu pemimpin sekalian. Tidak terasa perjalanan pelatihan Rookie Batch 2 telah berlangsung selama 2 tahun, dan kini kita hadir dalam penghujung jalan. Selama 2 tahun lebih, kami telah dibimbing dan ditantang oleh Bapak Ibu sekalian dengan tujuan untuk mempersiapkan kami sebagai SDM BNI yang mampu berkontribusi dan memiliki daya saing yang tinggi dengan talent BUMN-BUMN lainnya. Saya mewakili rekan-rekan Rookie ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan bantuan Bapak Ibu selama ini, selama journey kami ini. Kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada BNI dan para pemimpin yang telah menciptakan program ini, dan atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian terhadap generasi muda BNI dan memberikan wadah bagi kami untuk terus berkarya. Tidak mudah menyuarakan opini ketika kami baru memulai karir kami. Ada rasa takut, rasa tidak percaya diri, dan juga banyak insecurities lainnya, apalah kami dalam perusahaan yang sudah setua BNI dan juga sebesar BNI seperti itu. Tapi berkat bimbingan Bapak Ibu sekalian, pengetahuan kami bertambah dan kapabilitas kami juga bertambah, dan rasa percaya diri kami juga bertambah. Dan tentunya semangat kami dalam berkontribusi bagi perusahaan ini terus bertambah setiap harinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berterima kasih sekali Bapak Ibu sekalian karena telah memberikan kepercayaan dan amanat ini. Kami berjanji akan menjalankan amanat ini sebaik mungkin. Kami berharap hubungan mentor dan mentee yang telah terbentuk selama ini dapat terus terjalin seiring dengan terintegrasinya kami ke dalam workforce BNI ke depannya. Kiranya kita semua dapat bersama-sama berkontribusi membuat BNI 46 menjadi bank unggulan nomor 1 di Indonesia. Kepada teman-teman yang saya kasihi, this is it guys, this is the moment we've been waiting for, the moment we've been fighting so hard for the past couple of years. A very bittersweet moment, if I must say, as we will walk our separate ways towards various different career paths. My fellow rookies has been incredibly supportive family of mine, and I am forever grateful to have worked with you all. This so-called best rookie honor wouldn't be possible if it weren't for your help and your support, and I know our inseparable teamwork. May we continue to collaborate and be the positive change wherever we may be. Lastly, I want to say to my fellow rookies that the true fight begins after this. And the spirit and work ethics that we've developed so far in the past couple of years must endure no matter what. As the famous poet Dylan Thomas said, do not go gentle into the good night. Old age should burn and rave at the close of day.
rage against the dying of light. In these difficult times, my friend, we must never go gentle into the light. Rage and fight for what is right. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Semangat pagi, sukses selalu untuk kita semua. Thank you, Yan. Thank you. Oke, thank you Terima kasih, Gloria. Rian. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia serta teman-teman Ruki 46, seorang Ruki yang hebat tidak lepas dari seorang jasa atau bimbingan dari seorang mentor, coach, dan penguji. Untuk itu, kami undang kepada Ibu Ayu Sari Wulandari, SVP Program Manager Beyond Banking untuk memberikan pesan dan harapan kepada Ruki 46. Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat kepada adik-adik Ruki 2. This is the end of your long term journey ya, 2 tahun. Selamat sekali lagi dan selamat memasuki the real fighting world. Nah, mudah-mudahan semangatnya tetap ada. Dan kemudian saya juga mewakili teman-teman para senior leader yang dapat kepercayaan dari BCV dan HCT sebagai mentor maupun sebagai penguji. Sebetulnya bukan cuma Ruki saja yang belajar dari kami, tapi mungkin juga sama banyaknya kita senior leader juga belajar dari Ruki. Kita sama-sama saling belajar, karena banyak hal-hal yang juga kita mungkin yang sudah kolonial ini juga tidak begitu paham dunia milenial. Jadi karena saya diminta untuk testimoni, mungkin yang saya akan ambil adalah insight-insight selama hampir 2 tahun interaksi saya sebagai mentor maupun sebagai penguji. Mungkin ada 4 hal yang saya pikir merupakan strength daripada teman-teman Ruki yang mesti menjadi modal ke depan yang terus harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan juga menginfluence lingkungannya nanti. Yang pertama adalah kemampuan kalian untuk presentation skill itu sudah mungkin banyak diuji. Ya, jadi sering sekali kalian bikin presentasi dan itu saya lihat makin lama makin membaik. Dan mestinya ini juga bisa menjadi influence yang baik di tempat masing-masing. Timnya untuk juga sama-sama didorong untuk memperbaiki presentation skill. Presentation skill terutama yang di bisnis itu sangat penting karena itu memberikan satu impresi yang kuat dan first impression ketemu dengan klien itu biasanya berbicara lain kalau beda impresinya nggak bagus, kesananya biasanya nggak begitu bagus. Jadi presentation skill itu salah satu strength dari Ruki yang menurut saya perlu dipertahankan dan ditingkatkan dan di-influence kepada lingkungan sekitar di tempat Anda bekerja nanti. Yang kedua adalah analytical thinking. Kelebihan Ruki adalah selama 2 tahun itu kalian diberi kesempatan muter ke banyak sekali unit, sehingga kalian punya wawasan dan persepsi yang cukup lengkap. Nah, kemampuan untuk menganalisa itu juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk menjahit informasi yang diperoleh dari 360 derajat tadi. Dan saya lihat dari presentasi selama ujian Ruki, kalian sudah bisa memperlihatkan itu. Tapi again, itu juga merupakan suatu challenge yang ke depan harus lebih ditingkatkan, karena informasi semakin lama semakin banyak dan semakin VUCA. Itu strength yang kedua. Strength yang ketiga adalah terkait digitally savvy. Kalian diberi tugas yang luar biasa berat, tiap kalau nggak salah tiap 2 minggu, tiap bulan ada tugas. Nah, memang ini ciri khas milenial, ini digitally savvy, dan itu merupakan bekal yang cukup memang menjadi bekal yang ciri khas dari milenial yang harus diperkuat. Karena ke depan kita bicara digital, kemampuan kalian yang dipaksa untuk digitally savvy itu juga sesuatu yang strength dari Ruki saat ini. Betul. Yang juga barangkali perlu nanti ditularkan kepada lingkungan di sekitarnya. Dan yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Ya, karena mungkin kalian lebih banyak dipaksa untuk belajar sendiri, belajar memahami persoalan sendiri, jadi muncul kreativitas dan inovasinya. Nah, itu merupakan bekal yang juga berharga. Ya, jadi tidak menunggu, proaktif, mencari cara sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Memang kelihatannya 2 tahun ini tough sekali,
seolah-olah kalian tidak dapat help gitu, menghadapi kesulitan harus cari cara sendiri, itu adalah latihannya untuk menghasilkan inovasi dan creativity, dan menurut saya BCV sangat berhasil dalam hal ini gitu ya, sehingga muncul inovasi dan creativity-nya. Itu empat strength yang saya lihat dari hasil ujian-ujian dan paper-paper kalian. Nah, kemudian di sisi itu karena sekarang kalian menghadapi dunia kerja, ya dari materi dan interaksi yang ada, barangkali ada 3 hal yang masih diimprove, jadi room for improvement-nya saya coba simpulkan. Yang pertama adalah kalian menjadi manajer, jadi langsung duduk sebagai manajer. Di beberapa unit mungkin nanti akan punya anak buah, kemudian di beberapa unit akan punya peer sesama manajer yang usianya jauh lebih tua, gitu, punya atasan yang jauh lebih tua, bahkan mungkin punya bawahan yang juga lebih tua, gitu ya. Sehingga communication yang efektif itu opportunity for improvement yang perlu mendapat perhatian. Yang kedua adalah mungkin selama ini kan kita masih banyak bicaranya adalah membuat kajian, presentasi. Nah, saat ini kita akan masuk ke dunia yang betul-betul eksekusi. Nah, barangkali execution capability itu perlu diperhatikan ke depan, dan jangan lupa seperti tadi Pak Bob bilang, eksekusi yang juga harus sifatnya ke arah kolaboratif action. Yang agak mahal di BNI sekarang ini adalah sinergi. Jadi mestinya opportunity buat kalian untuk menunjukkan perbedaannya rookie kalau bekerja mestinya adalah kolaboratif action. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, yang kita semua masih belajar, tidak cuma kalian, kita semua belajar, adalah bagaimana kita memperkuat capability untuk customer centricity. Apalagi sebagian tadi jadi RM, jadi marketing, customer centricity, terutama teman-teman yang di internasional, karena sekarang kita punya visi sebagai global banking, tentu saja customer centricity yang juga harus dibarengi dengan global business savvy. Nah, kalian masih sangat muda, Pentium-nya mungkin sudah lebih dari i7, jadi cara menyerap knowledge baru dengan memahami customer journey yang terbaru, itu adalah tuntutan yang mau tidak mau harus lebih cepat belajarnya ke depan. Mungkin itu pesan saya yang saya peroleh testimoni selama 2 tahun mendampingi. Yang jelas kalian adalah fast learner and tetap menjadi fast learner. Sekali lagi selamat bertugas dan sukses buat teman-teman rookie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu Sari Wulandari, SPP Program Manager Beyond Banking. Dan selanjutnya tidak lengkap rasanya kita juga tidak mendengarkan secara langsung pesan dan kesan dari Bapak Eko Setiawan, SPP Senior Credit Approval, dan sekaligus sebagai mentor dari Saudara Glorian dan Saudara Jiliwosi. Kepada Bapak Eko Setiawan, kami persilahkan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Matur nuwun nih, saya terus terang pagi ini sangat bangga gitu ya, karena 2 orang kawan diskusi saya menjadi juara 1 dan 2. 1 itu adalah Glorian. Glorian ini kemarin berdiskusi lama dengan saya tentang bagaimana melakukan improvement terhadap business banking leads. Yang kedua ini adalah Kawanua, lulusan Unsrat ya, yang bisa menunjukkan bahwa lulusan Unsrat bukan kaleng-kaleng ya. Jiliwosi Salainti itu, Iya Tusanti. Dia membawakan sebuah proyek yang menurut saya sangat relevan, yaitu dia bikin proyek monitoring terhadap kredit-kredit konstruksi, di mana kredit-kredit konstruksi ini saat ini menyumbangkan LAR yang cukup besar di kita gara-gara monitoringnya yang kurang terstruktur dan tidak digital. Saya harapkan dua yang kalian hasilkan ini akan bermanfaat bagi BNI dan itu harus diwujudkan dalam bisnis-bisnis kita. Yang selanjutnya saya ucapkan selamat ya untuk semuanya. Kalian berhak, you deserve. Sangat layak untuk menjadi harapan kita sebagai pemimpin masa depan. Rookie, saya sempat interaksi Rookie 1, Rookie 2, dan mereka luar biasa. Benar kata Mbak Ayu, Pentium-nya atau prosesornya
2 kali atau 4 kali lipat di depan kita, sehingga mereka gampang sekali menyerap berbagai hal yang kita diskusikan gitu ya. Kesan saya itu minimal ada 4 lah paling tidak ya, menambahi dari Mbak Ayu. Yang pertama, saya sangat suka bahwa kawan-kawan Ruki ini semua mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk mencari tahu gitu ya. Curiosity-nya luar biasa. Itu bekal yang sangat luar biasa, yang sangat bagus sebagai seorang kandidat-kandidat pimpinan. Karena rasa ingin tahu yang besar itu memaksa kita beyond the limit ya, kemampuan kita untuk mencari kenapa itu, kenapa dan kenapa. Dan itu saya buktikan. Mereka juga kadang-kadang ya mau mencari data di suatu unit, dipersulit segala macam. Saya bilang hajar terus, Bung, hajar terus. Sampai mereka ngasihkan data yang kamu cari. Dan saya pikir mereka sudah menunjukkan persistensi itu. Yang kedua adalah humble ya. Humble dalam berdiskusi dan mau mendengar itu. Walaupun saya sering diskusi sama 2 orang bimbingan saya ini, saya mengakui bahwa kemampuan mereka dalam digital luar biasa dan jauh di atas saya, tapi mereka dengan sabar menerangkan apapun. Dan ketika mereka mempunyai proyek dan saya sedikit memberikan gambaran, misalnya kayak Jiliwosi yang punya latar belakang teknik sipil dan pernah kerja di PUPR, kita arahkan untuk bikin sesuatu yang langsung berguna buat kita, dia mau mendengar itu. Dan melaksanakan di luar ekspektasi saya, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah minimal kawan-kawan tuh punya semangat persisten yang sangat persisten ya, daya dobrak yang luar biasa yang ini sangat kita harapkan di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa ekonomi sedang resesi, pandemik di mana-mana, dan kalau kita diskusi performance BNI tentu kita ingin teman-teman akan memberikan warna yang segera pada kebangkitan bank negara kita. Yang terakhir harapan saya tentu kepada semuanya. Kami sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Divisi HCT kali ini. Ruki 2 ini langsung terjun ke unit-unit bisnis, langsung akan menunjukkan hasilnya itu di angka-angka gitu ya. Dan kita berharap bahwa pengaruh positif kawan-kawan dengan semua talenta, semua semangat, semua sifat humble dan lain sebagainya, mau mendengar, itu semua modal menjadi pemimpin. Sekali lagi selamat. Saya harapkan kita akan melihat kawan-kawan berada di jajaran tertinggi pimpinan-pimpinan perbankan di Indonesia. Tidak hanya pimpinan perbankan BNI, tapi di Indonesia. Kita tunjukkan bahwa anak-anak BNI itu bukan kaleng-kaleng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Eko Setiawan, SVP Senior Credit Approval. Terima kasih Bapak Eko. Baik, Bapak Ibu, undangan hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan Ruki 46. Rekan-rekan Ruki 46 ini memberikan sebuah persembahan kepada Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia yang sudah join pada acara hari ini. Marilah kita sama-sama menyaksikan video dari teman-teman Ruki 46. Selamat menyaksikan. Make it better place for you and for me. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan Ruki 46. Tetap sukses dan semangat selalu ya. Baik, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, sebagai penutup agar acara graduation Ruki 4 ini selalu menjadi berkah dan mensyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Irawan Prihartanto dari BNI Corporate University. Baik, terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dan teman-teman Ruki yang kami banggakan. Mari bersama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang kita selenggarakan pada hari ini dapat diridhoi dan berkah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam raya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu,
Dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini, kami hadir dalam melaksanakan acara wisuda untuk para peserta pelatihan manajemen trainee Rookie 46 Batch 2 yang telah berhasil mengikuti atau melewati berbagai tahapan dalam masa pelatihan. Tiada harapan dan dambaan kami mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jalan kami masih terbentang di depan kami. Meski sebenarnya kami tidak tahu seberapa jauh kami akan melangkah. Namun ya Allah, sungguh kami hanya berharap ridho-Mu. Mudahkanlah langkah kami, khususnya langkah para rekan-rekan kami, wisudawan dan wisudawati, dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari di BNI. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan BNI yang mampu membawa BNI menjadi bank yang semakin unggul dan semakin terdepan dalam kinerjanya. Ya Allah yang Maha Sempurna, jadikanlah pengetahuan yang mereka timba sebagai ilmu yang bermanfaat baik bagi mereka sendiri maupun orang lain dan perusahaan. Bimbinglah kami dan para wisudawan agar selalu berjalan yang lurus dan yang Engkau ridhoi. Tetapkanlah hati kami dalam memegang teguh kejujuran. Berikanlah kami sentuhan dan kekuatan untuk melaksanakan janji dan ikrar yang kami ucapkan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Mendengar, hanya kepadamu-lah kami meminta, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika dzati sifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi kita selalu diberikan kesehatan dan mensyukuri selalu nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan Rookie 46, rangkaian acara graduation Rookie 46 telah sampai di penghujung acara. Mari kita akhiri dengan sesi acara foto bersama secara virtual ya. Baik, boleh teman-teman persiapkan dulu, kita akan mengambil 3 kali take screenshot untuk kita bersama-sama foto virtual. Dan ingatlah pada hari ini, jika kalian teman-teman Rookie 46, besok-besok merasa kurang semangat, ingatlah hari ini kalian telah diwisuda menjadi calon-calon pemimpin BNI di masa yang depan. Baik, persiapan kita foto bersama kepada semua Rookie 46, dengan disaksikan oleh semua undangan hadirin yang berbahagia. Boleh dinyalakan videonya sebagai saksi bahwa histori kita buat sejarah wisuda online untuk teman-teman Rookie 46 batch yang kedua. Baik, untuk take pertama, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Take kedua. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ternyata ada satu lagi ya, 4 ternyata, 4 take ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada hadirin undangan yang berbahagia serta teman-teman Rookie 46. Acara sesi foto bersama tadi mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mewakili seluruh manajemen BNI dan saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dan selamat berkarya untuk teman-teman BNI Rookie 46 dan di era New Journey ya di BNI, selamat bekerja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Bob Tiasika Ananta, Bapak Anang Basuki, dan seluruh unsur pimpinan yang ada di BNI. Dan juga saya Tommy Permadi, mewakili seluruh manajemen dan seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih.
selalu sehat kepada rekan-rekan semuanya, kepada tamu undangan semuanya. Ingat, jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada pepatah bijak, orang bijak mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang besar, di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang hebat. Dan itulah kalian, Rookie 46 batch kedua. Terima kasih, saya Tommy undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, selamat rekan-rekan Rookie 2. Terima kasih Kakak Rookie Stay 1. safe Bapak Ibu, sehat-sehat. Dokter, Bu Dekan, Pak Dekan, sukses. Sukses semuanya. Terima kasih Pak Eko, Pak Roy, terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Eko. terima kasih. Iya sih, Pak Roy. Izin pamit Bapak Ibu. Mbak Dewi biasanya kalau habis graduation ada nyanyi-nyanyi. Ibu Falcon. Kita minta nyanyi-nyanyi dulu spontan lah. Aku nunggu snacknya. Nyanyi online. Oh, nunggu snacknya nyampe sini juga ya. Masih. Snacknya mana? Selamat teman-teman Rookie 2. Terima kasih Kak Asri. Selamat semuanya. Terima kasih ya, B. Rookie 2. Smith Bapak Ibu. Selamat juga Pak Anang sudah menunturkan Rookie. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat bekerja. Izin live ya. Izin ya. Ya Pak. Terima kasih Mbak Evita. Terima kasih. Mbak Evita. Terima kasih. Ini Banyak Bu Evita. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evita. Yuk. Evita apa kabar? Baik. Ditunggu di lantai 11. Tadi ada teman Mas Yanar, apa kabar? di BK dan PDM. Yo. Thank you, thank you. Yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Admin. Ibu Dewi. Admin. Ibu Firmita. Salam kenal. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Selamat ya, Nin. Iya, makasih Bu. Ini ada Talita yang suaranya bagus nih. Ada Ami. Ibu Hermita, apa kabar Ibu? Makasih banyak Ibu. Oke, Assalamualaikum. Liv ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi. Sehat selalu Bu. Thank you, Guntur. Oke, sukses ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Banyak Pak Anang, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Anang. Izin live ya. Sampai Izin ketemu live ya. lagi. Iya Ibu. Iya Mbak. Ya, Mbak Dewi, terima kasih. Thank you. Ami, di Ren ya. Di Ins tempatnya Mbak Mon. Iya, aduh, makasih banyak Mbak Dewi. Bye, Ami. Bye Mbak, sehat-sehat selalu Semuanya. Mbak. Sampai ketemu lagi. Mbak. Izin live dan tali. Mas Andreas, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Andreas. Terima kasih Mas Andreas. Sehat-sehat Mas. Sorry. Ini low bandwidth jadi agak suka nge-lag. Selamat ya teman-teman ya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Mas selama ini Mas. Selamat ya penempatannya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan peminatan kemarin. Ada beberapa ya kayaknya yang masih inline ya. Alhamdulillah. 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 Ya maaf ya kalau kemarin-kemarin ini ada yang kurang berkenan di teman-teman. Aduh, nggak ada Mas, Nggak alhamdulillah. ada Mas, Makasih semuanya banyak baik-baik Mas. aja Mas. Ya. Kita yang mohon maaf Mas, merepotkan. Enggak, emang tugas gue. Ini malah jelas nih, tadi acara putus-putus mulu. Oh, karena udah dikit Jadi Mas banyak. partisipannya. Oh iya, karena udah dikit kali ya. Mm-mm. Ya udah, intinya selamat ya. Oke, thank you Mas Andreas. Terima kasih banyak. Berjuang Berkarya di juga BNI. Mas. Yap, gue udah wisuda duluan kemarin. Oh iya. Background-nya udah beda ya Mas. Iya. Kenapa? Background-nya udah beda Mas. Bukan lemari lagi ya, kemarin lemari ya. Oke lah Mas, sehat-sehat Mas Andreas. Siap, sampai Terima kasih banyak Mas Andreas buat main apa kesini ini kalau Mas. itu. Iya. Oke, brother. Sukses ya semua ya.
Ya, Mas. Oke, thank you, Mas. Ya, Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu LSG.